Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Salam. Selamat hari Minggu. Saya dikasih tugas sama Amang Pendeta untuk membawakan renungan untuk hari Minggu ini. Saya coba untuk memberanikan diri ya. Bahan khotbah kita atau bahan renungan kita pada hari Minggu ini yaitu yang diambil dari kitab Yeremia 9 ayat 23 sampai 25. Karena ayatnya dari 22 sampai 25 ya. Karena ayatnya sedikit, saya akan membacakan saja. Maaf, ini tulisannya kayaknya di sini 23. Ini mengenai Allah, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya. Sampai segitu jauh. Baik saudara-saudara yang terkasih, kalau kita masih ingat ya cerita mengenai Raja Salomo, dari mulai bapaknya Raja Daud ya, Raja Daud punya keinginan untuk membuat rumah Tuhan ya, bait suci. Tapi Tuhan katakan kepada Raja Daud, bukan kamu, bukan waktunya untuk kamu, tapi untuk keturunanmu. Raja Daud mempunyai anak Raja Salomo. Karena Salomo ini juga diberkati Tuhan ya, dialah yang diberi kuasa oleh Tuhan untuk mendirikan bait suci. Tuhan bertanya kepada Salomo, apa yang kau inginkan dari aku? Begitu rendah hatinya Salomo ya, dia tidak minta apa-apa. Yang dia minta hanyalah kebijaksanaan. Jadi pada zaman Raja Salomo tidak ada satupun yang bisa menandingi kebijaksanaannya Raja Salomo. Kalau kita masih ingat ya, cerita ada dua orang ibu ya, mereka itu mempunyai masing-masing punya anak bayi ya. Ibu yang satu dia tidak sadar meniduri anaknya sehingga mati ya. Yang satu lagi tidak apa-apa, akhirnya yang jahat ini yang bayinya telah mati, dia menukar bayinya ya. Akhirnya persoalan ini sampai ke Raja Salomo karena mereka sudah tidak bisa memutuskan. Karena begitu besarnya penyertaan Tuhan terhadap Raja Salomo mengatakan kedua ibu ini, baiklah, kalau di antara kalian masih berkeras mengakui bahwa ini baik, milik yang ini, milik yang ini, saya akan penggal menjadi dua. Si ibu yang satu mengatakan, ya baik Raja, penggal saja, jadi biar adil. Tetapi ibu yang satu bilang, jangan Raja Salomo, biarkan dia hidup. Begitu hebatnya Raja Salomo ini, dia tahu langsung, dia bilang, ini ibu, anak ini milik Anda, yang ibu ini jadi masuk penjara ya. Karena seperti kita sadari, nggak ada seorang tua itu yang akan rela atau tega membunuh anaknya. Karena ibu ini berpikiran, pun kalau itu anak nggak jadi milik saya, toh nanti saya juga bisa masih lihat-lihat. Tapi kalau ibu yang jahat ini, biarin aja, anak saya juga udah mati kok, dia pikir ya nggak ada ruginya ya. Itulah kebijaksanaan, kedahsyatan Raja Salomo ini ya. Saya minta maaf untuk kaum wanita ya, karena kalau kita tahu Raja Salomo ini istrinya sangat banyak.
sangat banyak, kita nggak tahu berapa, mungkin ratusan ya. Dan yang saya baca di Alkitab ini, istri Salomo ini semua penyembah berhala ya. Jadi kalau nggak ini Raja Salomo itu sebagian dari istrinya itu penyembah seperti Asitoret, dewinya orang Sidon ya, dan juga ada dewa kejijikan ya. Saya juga nggak tahu artinya, saya nggak. Dewa kejijikan itu dewanya orang Amon. Akhirnya lama kelamaan Raja Salomo terjatuh ke dalam penyembahan berhala karena pengaruh oleh istrinya. Gimana tiap hari dia di istana dipengaruhi oleh istri-istrinya ya. Di situ kejatuhan Raja Salomo. Disinilah yang mau dikatakan, seperti dikatakan, janganlah engkau bermegah dengan kebijaksanaan. Yang Tuhan mau, walaupun kita udah ada, kita tetap meminta Tuhan untuk menyertai kita ya. Itu yang pertama. Yang kedua, janganlah orang kuat bermegah dengan kekuatannya. Saya rasa semua kita masih ingat, apalagi saya waktu di sekolah minggu, kalau kita ingat cerita Goliat, David dan Goliat, itu kalau nggak salah menurut cerita itu Goliat itu bisa tingginya 9 feet ya. Dia udah kayak raksasa. Kita bayangkan aja, kita lihat Shaquille O'Neal yang tingginya tuh cuman 7.1 feet. Udah sebesar kayak apa ya, apalagi Goliat itu yang 9 feet katanya. Tapi kalau kita baca di cerita ini, begitu angkuhnya, begitu sombongnya Goliat ini sehingga menganggap remeh Daud ya. Padahal Daud itu waktu itu dia hanya seorang pengembala. Kalau kita baca ceritanya ya, dia hanya seorang pengembala domba, tapi memang dia bilang di Alkitab itu dia tampan paras rupanya ya. Hanya dengan sebuah batu kali ya, itu diumban pas menancap ke dahinya ya, langsung mati dia. Itulah. Jadi memang itulah kuasa-kuasa Tuhan ya. Terus kita juga mengetahui bagaimana Samson ya. Kalau saya ingat dulu waktu saya masih kecil, ada film di Indonesia itu The Ten Commandments. Waduh, saya senang sekali lihat Samson dia berkelahi dengan singa ya, dengan mudahnya dia kalahkan. Begitu kuatnya Samson ini, tapi maka seperti saya bilang tadi, karena istrinya lagi, karena wanita, karena Delilah itu begitu cantiknya ya, dia berikan apa semua yang ada padanya untuk si wanita ini, untuk Delilah. Delilah dihasut oleh pemerintah zaman waktu itu ya, dia berikan uang kepadanya atau apa yang dia mau, akhirnya dipotong rambutnya. Tapi memang kita harus akui ya, bahwa di akhir hidupnya Samson ini tetap dia memang meminta pertolongan dari Tuhan. Kalau kita ingat cerita, dia itu mau dipermalukan ya di kerajaan Romawi waktu itu. Dia udah buta waktu itu, rambutnya juga udah pendek. Dia diberdirikan di 2 pilar begini. Dia bilang, Tuhan, izinkanlah aku satu kali ini saja, berikan aku kekuatan. Aku akan memusnahkan manusia-manusia yang tidak mengenal Engkau, katanya. Akhirnya memang Tuhan dengar doa permintaan dia ya. Itu dia dikasih kekuatan, akhirnya itu pilar didorong sama dia rubuh. Kalau kita lihat filmnya ya, begitu dahsyatnya ya. Jadi itulah kuasa Tuhan itu, yang karena Tuhan mengatakan, tetapi barang siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut, bahwa ia mengenal aku, mengenal Allah. Jadi bukan karena kita bijak, kita kuat, kita mau berbuat sesuka hati kita ya, kita nggak bisa begitu. Yang ketiga saya mau jelaskan mengenai janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ini yang menarik bagi saya ya. Secara jujur kita nggak akan bisa mengingkari bahwa kita setiap manusia membutuhkan uang ya. Tuhan tidak marah kok. Tuhan tidak memarahi kita kalau kita memiliki banyak uang. Tapi Tuhan yang inginkan dari Tuhan itu bagaimana kita menggunakan uang itu. Apakah kita bisa menjadi saluran berkat? Karena kita lihat banyak juga orang-orang kaya ya yang
uangnya hanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Kita nggak salahin juga. Ada juga orang kaya yang dia berikan sebagian dari pendapatannya untuk kepentingan sosial. Jadi kalau saudara-saudara ya, saya baca itu dari Maleakhi ya, ada di situ dikatakan, di sini ada di Maleakhi 3 ayat 6, pembayaran persembahan perpuluhan menyenangkan hati Tuhan. Itu aja kita ingat judulnya ya. Jadi kalau kita sebagai manusia yang sudah diberikan berkat dari Tuhan, jangan kita sampai lupakan ini perpuluhan. Saya juga kadang-kadang berpikir ya, wah, kita ini termasuk beruntung ya. Tuhan itu cuma minta 10% dari kita. Bagaimana kalau Tuhan minta 50%? Toh itu semua milik Tuhan kok. Kita nggak bisa ya nggak bisa menolak gitu ya. Kita lihat banyak orang-orang kaya yang akhirnya kata pada akhir hidupnya mati ya, tidak ada. Saya jauh-jauh Presiden Soeharto, anak-anak hartanya begitu bergelimang, tapi nggak tahu kemana. Sekarang kita pikirkan kembali, begitu dia meninggal, apa yang dibawa? Apalagi kalau orang Islam cuma kain kapan ya. Maaf kata, mendingan kita orang Kristen yang masih pakai jas di peti mayat ya. Kalau orang Islam itu cuma di kain kapan ya. Jadi itu maksud Tuhan, jangan sampai kita melupakan dia ya. Terus juga kalau di sini saya artikan ya, saya coba mengikuti seperti Amang Pendeta ya. Semua ini berasal dari hati kita ya, hati nurani kita. Kalau kita mau berbuat ini, hati kita mengatakan, jangan, nggak baik itu. Ya, hati itu saya urut-urutinnya, haknya ya, haknya itu humble, rendah hati ya. Bagaimana kita yang berkawan ini, kita jangan lupa, tetaplah berpegang pada firman. Ya, jadi saya mau juga kita semua begitu ya. Saya mau kita semua ini menjadi pengikut Tuhan yang setia. Jadi jangan dalam susah kita minta tolong, begitu kita dalam keadaan senang kita lupakan dia. Tapi sekarang disinilah kita ditantang bagaimana untuk menjadi pengikut Tuhan yang baik. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Bapak, firman-Mu yang hamba sampaikan sangat sederhana Bapak. Tapi kami berdoa dan memohon kepadamu, semoga firman-Mu ini boleh bertumbuh, berkembang di hati kami masing-masing. Ajar kami anak-anak-Mu untuk selalu setia kepadamu Bapak, untuk selalu setia mengikuti-Mu Bapak. Dalam suka kami, dalam duka kami, biarlah hanya Engkau harapan kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami juga tidak lupa mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu Bapak. Biar Engkau yang terus campur tangan di dalamnya Bapak, sertai seluruh gereja-Mu di muka bumi ini Bapak. Terima kasih Bapak. Begitu juga kami tidak lupa mau berdoa untuk jemaat-Mu di AKBP California ini. Bagi yang sakit Bapak, Kau tilik mereka Bapak, sertai mereka di dalam kasih-Mu. Berikan kesembuhan Bapak, karena kami tahu Engkaulah tabib yang agung Bapak. Terima kasih Bapak, bagi kami anak-anak-Mu juga yang masih menantikan status kami di negara ini Bapak. Sertai kami Bapak, buka mata hati kepada para penguasa-penguasa negara ini Bapak, agar mereka juga boleh berbelas kasihan kepada kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, bagi yang berulang tahun Bapak, Engkau sudah boleh tambahkan umur kepada saudara-saudara kami Bapak, biar juga Engkau yang mau menyertai mereka di dalam perjalanan hidup mereka Bapak. Terima kasih Bapak, doa yang jauh dan sempurna ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi ya dari Kidung Jemaat 376 sambil mengumpulkan persembahan kita yang kedua. Bagi Yesus semuanya
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,